Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Zakia Nelananda dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu bentuk negara dan bentuk pemerintah dengan kalian semua, agar apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa situasi dalam pembahasan mengenai bentuk negara dan pemerintahan dalam ilmu negara tidaklah memiliki ketunggulan. Persepsi seringkali terdapat beberapa perbedaan teori yang cukup tajam mengenai bentuk negara dan pemerintahan. Bentuk negara adalah cara pengaturan kekuasaan dalam suatu negara, terutama berkaitan dengan distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Ada beberapa bentuk negara yang umum dikenal di antaranya. 1. Negara kesatuan unitary state. Definisinya, negara yang kekuasaan pemerintahannya berpusat pada satu pemerintahan pusat. Daerah hanya memiliki kewenangan administratif yang diberikan oleh pemerintahan pusat. Ciri-ciri: hanya ada satu konstitusi nasional. Kewenangan daerah dibatasi oleh pemerintah pusat. Kebijakan nasional diterapkan secara seragam di seluruh wilayah. Contoh: Indonesia, Prancis, dan Jepang. Kedua, negara federasi, federal state. Definisi: negara yang kekuasaan pemerintahannya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Negara atau provinsi yang memiliki otonomi untuk mengurus urusan dalam negara mereka sendiri. Ciri-cirinya ada dua: tingkat pemerintahan pusat dan daerah. Daerah memiliki konstitusi dan kekuasaan legislatif sendiri. Pemerintahan pusat menangani isu-isu nasional seperti pertahanan, kebijakan luar negeri, dan moneter. Contoh: Amerika Serikat, Jerman, India. Yang ketiga, Confederation. Definisi: bentuk kerjasama antara beberapa negara merdeka yang sepakat untuk bekerja sama dalam urusan tertentu, seperti pertahanan atau kebijakan luar negeri, tetapi tetap memiliki kedaulatan penuh. Ciri-cirinya: negara anggota konfederasi tetap berdaulat penuh. Pemerintah konfederasi lemah dan hanya mengurusi isu-isu yang disepakati bersama. Keputusan konfederasi membutuhkan persatuan semua negara anggota. Contohnya, Swiss sebelum Uni Eropa dianggap bentuk semi-konfederasi. 4. Negara protektorat. Definisi: negara yang memiliki pemerintahan sendiri tetapi berada di bawah pelindungan negara lain yang lebih kuat, terutama di dalam urusan pemerintah dan hubungan luar negeri. Ciri-cirinya: pemerintah lokal memiliki otonomi internal. Negara protektor memberikan perlindungan militer dan kebijakan luar negeri. Contoh: Bhutan dengan India dan beberapa negara di Afrika di bawah protektorat Eropa pada masa kolonial. 5. Negara serikat. Definisi: bentuk gabungan antara dua atau lebih negara yang memiliki hubungan sangat erat sehingga hampir berfungsi seperti satu negara. Ciri-ciri: gabungan negara-negara dengan satu kepala negara dan kebijakan di luar negara bersama. Negara-negara anggota memiliki otonomi terbatas dalam beberapa urusan domestik. Contoh: Uni Soviet, Skandinavia historis. Masing-masing bentuk negara memiliki cara pengaturan kekuasaan dan otonomi yang berbeda, tergantung pada sejarah, budaya, dan kondisi sosial politik di negara tersebut. Bentuk pemerintahan adalah rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengatur suatu negara dan menegakkan kekuasaannya. Bentuk pemerintahan dan dibedakan berdasarkan cara orang memiliki kewenangan. Untuk pemerintah yaitu otorasi, kewenangan pemerintahan dipegang oleh satu orang seperti monarki. Aristokrasi dipegang oleh sekelompok orang terpilih. Demokrasi, kewenangan memerintah dan dipegang oleh orang-orang secara keseluruhan seperti republik. Selain itu, bentuk pemerintahan juga dapat dibedakan berdasarkan sistem, yaitu sistem presidensial, sistem parlementer, sistem campuran. Indonesia menganut sistem pemerintahan
presidensial, yang berarti presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, sedangkan menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden. Berikut adalah materi mengenai bentuk-bentuk pemerintahan yang umum dijumpai. 1. Monarki. Monarki absolut. Raja atau ratu memiliki kekuasaan penuh tidak terikat oleh undang-undang. Monarki konstitusional. Raja atau ratu berfungsi sebagai simbol negara yang memiliki kekuasaan terbatas oleh konstitusi. 2. Republik presidensial. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan eksekutif terpisah dan legislatif. Republik parlementer. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan diangkat oleh parlemen dengan presiden sebagai kepala negara. 3. Demokrasi. Demokrasi langsung. Rakyat sekarang langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan atas nama mereka. Yang keempat, oligarki. Kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil orang seringkali berdasarkan kekayaan, kekuasaan, atau kekeluargaan. 5. Teokrasi. Pemerintahan yang dikuasai oleh pemimpin religius atau berdasarkan hukum agama. 6. Totalitarianisme, bentuk pemerintahan yang mengendalikan hampir semua aspek kehidupan masyarakat, seringkali dengan cara represif. 7. Anarki. Ketidakadaan pemerintahan atau otoritas seringkali mengarah pada kekacauan dan ketidakstabilan. 8. Sosialisme. Kekuasaan dan sumber daya dikuasai oleh negara atau kolektif untuk kesejahteraan bersama. Komunisme, ideologi yang mengadvokasi masyarakat tanpa kelas di mana semua properti dimiliki secara kolektif. 9. Federal dan unitarisme. Federasi bagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Unitarisme, pemerintahan yang terpusat di mana pemerintah pusat dimiliki kekuasaan utama. Kesimpulan, pemahaman tentang bentuk-bentuk pemerintahan ini untuk mengerti bagaimana suatu negara diatur, bagaimana kekuasaan dibagi, setiap bentuk pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pemilihan bentuk pemerintahan biasanya dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara: penduduk tetap, wilayah pemerintahan, kemampuan negara lain. Unsur-unsur tersebut tercantum dalam Konvensi Montevideo 1993 tentang hak kewajiban negara. Unsur-unsur tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur faktual dan unsur yang tidak real. Unsur faktual adalah unsur yang mudah diamati secara fisik seperti penduduk, wilayah, atau pemerintah. Tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara juga mengatur kehidupan rakyat dan menjadi pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat-alat perlengkapan negara. Tujuan negara dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tempat negara tersebut, sejarah pembentukan negara, pengaruh penguasa negara. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan daerah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Tergantung pada jenis pemerintahannya seperti presidensial, parlementer, semi-presidensial, dan sebagainya. Oke, baiklah, ini sekian dari saya presentasi. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi wawasan buat kalian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.